Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 kelas 3.12 akan menampilkan praktek persidangan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri panitera pengganti dengan rekan saya Majelis Hakim, kuasa hukum pemohon, pihak pemerintah, pihak DPR, ahli pemerintah dan DPR, ahli DPR, dan petugas persidangan. Untuk itu, kami mengucapkan selamat menyaksikan. Pada tahun 2026, seorang aktivis sekaligus pengabdi bantuan hukum Lembaga Bantuan Hukum Padang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia. Kasus ini berawal dari aksi demokrasi yang digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota Padang, di mana pemohon menyampaikan orasi yang berisi kritik tajam terhadap pemerintah, termasuk pernyataan yang dianggap menghina Wakil Presiden dengan sebutan dungu dan pendidikannya yang tidak jelas. Atas dasar laporan dari pihak pendukung Wakil Presiden, penyidik kepolisian kemudian menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar pasal 218 dan pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Pidana KUHP baru. Pemohon menilai bahwa pasal-pasal yang digunakan untuk menjeratnya bersifat multitafsir dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin dalam pasal 28D dan pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, melalui kuasa hukumnya, pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang uji material ke Mahkamah Konstitusi. Sidang perkara ini kemudian dilaksanakan untuk memeriksa apakah ketentuan dan undang-undang tersebut bertentangan dengan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Petugas persidangan, silakan masuk untuk membaca tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. 1. Pemohon, termohon, pihak terkait dan pemberi keterangan wajib menyampaikan konfirmasi kehadiran di persidangan sebelum persidangan berlangsung. Para pihak wajib mendaftarkan diri secara online untuk hadir di persidangan sebelum persidangan berlangsung. Para pihak dan pemberi keterangan menempati tempat duduk sebagaimana nomor kursi yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain dan pengunjung sidang mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, sedangkan advokat mengenakan toga serta menyerahkan kartu identitas diri pada petugas mahkamah dan mengenakan tanda pengenal dari mahkamah, serta wajib mengisi daftar kehadiran kepada petugas persidangan sebelum memasuki ruang sidang dan wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Larangan bagi pengunjung sidang: A. Membawa senjata dan benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang. B. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan. C. Makan, minum, dan merokok. D. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. 5. Para pihak, saksi, dan ahli pihak lain yang terlambat hadir tidak diperkenakan masuk ke ruang sidang sebelum mendapatkan izin dari mahkamah. 6. Para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain akan menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu atas izin ketua sidang. 7. Para pihak menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. 8. Para pihak menyerahkan berkas perkara kepada majelis hakim melalui petugas persidangan yang ditugaskan untuk itu. 9. Setelah diperingatkan dengan patut terhadap terjadinya pelanggaran tetapi tidak diindahkan, ketua sidang memerintahkan para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang keluar dari ruang sidang atau gedung mahkamah. 10. Pelanggaran tata tertib merupakan penghinaan terhadap mahkamah. Yang Mulia Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi hadirin. Sebelum kita memulai persidangan pada pagi hari ini, apakah seluruh pihak sudah siap? Siap yang mulia. Baik, kalau demikian, sidang pendahuluan dengan nomor register perkara 003-PUU strip 8 Romawi garing 2026 dengan ini dibuka dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada saudara pemohon, silakan perkenalkan bagi siapa saja yang hadir pada hari ini. Baik, izin yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia Majelis Hakim. Perkenalkan, saya Nida Nuzani SHMH dan Rahmadini Azahra SHMH selaku kuasa hukum pemohon, yang mana pemohon sendiri yaitu Dr. Pedro Marhaen tidak dapat menghadiri persidangan pada hari ini dikarenakan dalam masa penyidikan di Kota Padang. Sekian yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih, kami dari Mahkamah sudah menerima permintaan saudara dan sudah diregistrasi dengan nomor registrasi 76. Sekarang kita akan melaksanakan sidang pendahuluan. Menurut hukum acara di sidang pendahuluan, saudara akan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Yang pertama, itu terdiri dari identitas yang telah saudara sebutkan sebelumnya. Kedua, ada kewenangan mahkamah. Ketiga, legal standing para pemohon. Sedangkan yang keempat, itu dasar-dasar pengajuan permohonan atau dalil-dalil permohonan. Dan yang kelima adalah petitum. Jadi silakan kepada saudara pemohon untuk dapat menyampaikan pokok-pokoknya saja karena kami terlebih dahulu sudah menerima permohonan saudara. Jadi silakan, siapa yang mau menyampaikan, saudara? Baik, silakan. Mohon izin yang mulia, izinkan saya untuk menyampaikan pokok-pokoknya, yang mana yang pertama itu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, junto pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, MK berwenang untuk memeriksa dan memohon permohonan pengujian konstitusional pasal 218 dan pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana akan diajukan oleh pemohon karena dianggap bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Yang kedua, kedudukan hukum atau legal standing bagi pemohon, di mana pemohon Dr. Pedro Marhaen SH adalah seorang asisten pengabdi bantuan hukum di lembaga bantuan hukum, yang mana secara berlangsung memiliki kepentingan dan hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya pasal 218 dan pasal 219 KUHP baru. Sebagaimana warga negara, pemohon memiliki hak yang dijamin oleh yang pertama, pasal 28E ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berisikan menjamin kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Berikut juga pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 di mana menjamin kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Di mana juga pasal 28F Undang-Undang 1945 yang menjamin hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, serta pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 tentang persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Oleh karena itu, norma pasal 218 dan 219 KUHP baru menimbulkan ketakutan dan ancaman kriminalisasi terhadap aktivis pemohon dan dalam menjalankan peran sosialnya. Maka pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Selanjutnya itu alasan dari permohonan ini yang mulia. Yang pertama yaitu bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana pasal 218 dan 219 KUHP memberikan perlindungan khusus yang berlebihan kepada presiden dan wakil presiden sehingga menimbulkan diskriminasi hukum antara pejabat publik dan warga negara biasa. Yang mana sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia ialah negara republik, bukan sebagai negara monarki. Maka presiden bukanlah simbol negara yang tidak boleh dikritik. Alasan kedua yaitu melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi yang padahal diatur dalam pasal 28E dan
dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu kritik terhadap pejabat publik termasuk presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari pengawasan demokratis, yang mana ancaman pidana dalam pasal ini menimbulkan efek jera dan menghambat kebebasan masyarakat untuk berpendapat secara terbuka. Yang keempat yaitu tidak memenuhi prinsip pembatasan hak yang proporsional, padahal telah diatur pada pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat yaitu menghidupkan kembali norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri, di mana dalam hal ini putusan MK nomor 013/022/PUU/4 Maka pengaturan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas dan kepastian hukum. Selanjutnya, berdasarkan uraian di atas, maka pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa pasal 218 dan pasal 219 Undang-Undang KUHP baru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang ketiga yaitu menegaskan bahwa kritik terhadap presiden dan wakil presiden yang disampaikan tidak dapat dipidana. Sekian yang mulia. Silakan duduk. Sudah cukup, Bu? Terima kasih yang mulia. Sudah. Sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih sudah menjelaskan pokok-pokok permohonannya kepada kami, Hakim Panel. Selanjutnya giliran kami, Hakim Panel, yang akan memberikan nasihat kepada saudara mohon atas permohonannya. Di mana dicatat dengan baik untuk nanti nasihat-nasihat ini diberikan oleh para hakim. Perlu dipahami bahwa nasihat dari majelis ini sifatnya wajib untuk kami sampaikan. Namun bagi saudara pemohon tidak bersifat wajib ya Bu. Apakah nantinya akan diakomodasi dalam perbaikan permohonan atau tidak? Hal ini sepenuhnya merupakan hak dari saudara pemohon. Untuk itu, yang pertama mari kita mintakan dari Yang Mulia Ibu Tabina. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Ketua. Kepada kuasa hukum pemohon, ini kenapa ya pemohon bisa dalam masa penyidikan? Izin Yang Mulia, saat ini pemohon yaitu Dapedo Mahaes lagi dalam masa penyidikan atas pencemaran nama baik wakil presiden yang berada di Padang. Baik, kalau saya mendengar dan mempertimbangkan seluruh dalil yang disampaikan oleh kuasa pemohon, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya menghargai itikat baik pemohon untuk menggunakan jalur konstitusional dalam menyampaikan keberatan atas keberlakuan suatu pasal yang diuji dalam undang-undang saat ini. Tindakan ini merupakan cerminan semangat warga negara yang sadar hukum dan percaya bahwa konstitusi adalah jalan tertinggi untuk mencari keadilan. Yang kedua, saya mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang dijamin dalam pasal 28E dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, kebebasan itu tidak bersifat absolut, ia harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, saya mengingatkan bahwa setiap ekspresi publik hendaknya disampaikan dengan cara yang beretika, beradab, dan tidak menyinggung kehormatan pribadi di luar konteks bicara publik. Sekian nasihat saya kembalikan kepada Hakim. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Tabina. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan nasihat dari Hakim Panel kedua, yaitu Bapak Farhan. Dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Hakim kedua. Di sini saya akan memberikan sedikit nasihat kepada pemohon. Yang pertama, setelah meneliti secara seksama dalil-dalil permohonan Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan dalam pasal 218 dan pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berpotensi menimbulkan pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak konstitusional warga negara untuk menyatakan pendapat sebagaimana dijamin dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum saya melanjutkan ke nasihat yang selanjutnya, saya mau bertanya kepada pemohon. Menurut Ibu, seperti apa batas wajar antara kritik dan penghinaan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin menjawab Yang Mulia. Menurut saya pribadi, batas wajar antara kritik dan penghinaan terletak pada tujuan, cara penyampaian, serta isi perkataan. Di mana jika disimpulkan bahwa kritik menyoroti perbuatan atau kebijakan, sedangkan penghinaan menyerang pribadi atau martabat seseorang. Sekian Yang Mulia. Begitu ya Bu. Kemudian yang kedua, pelindungan terhadap kehormatan presiden dan wakil presiden memang merupakan bagian dari penghormatan terhadap lembaga negara. Namun, perlindungan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pemberian keistimewaan hukum atau privilege yang membatasi kritik terhadap pejabat publik.
Dalam sistem pemerintahan republik, presiden dan wakil presiden bukanlah simbol negara yang tidak dapat dikritik, melainkan pejabat publik yang harus terbuka terhadap pengawasan rakyat sebagai wujud prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Meskipun pasal tersebut merupakan delik aduan, secara sosiologis, posisi presiden dan wakil presiden memegang kekuasaan eksekutif berpotensi mempengaruhi independensi aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan ketimpangan kekuasaan dan potensi penyalahgunaan hukum untuk membungkam prinsip publik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pengaturan yang kabur dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan tersebut tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang demokratis sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada Yang Mulia Hakim Ketua. Baik, terima kasih Pak Farhan. Sudah dicatat semuanya pada saudara pemohon? Sudah semua. Oke, selanjutnya di sini saya ada sedikit tambahan nasihat untuk permohonan saudara, di mana di sini Mahkamah perlu mengingatkan di mana berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap permohonan memenuhi ketentuan formil dan juga material sebagaimana diatur dalam PMK nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Mahkamah juga perlu mengingatkan di sini ya Ibu saudara kuasa pemohon bahwasanya argumentasi yang saudara sampaikan tidak semata-mata didasarkan kepada ketidaksengajaan terhadap kebijakan pidana saja, ketidaksetujuan terhadap kebijakan pidana saja. Namun hal ini juga benar-benar mengandung pertentangan dengan norma dengan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebab Mahkamah tidak berwenang menilai suatu kebijakan hukum atau polisi yang membutuhkan undang-undang, kecuali apabila kebijakan tersebut benar-benar nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi seperti kepastian hukum yang adil, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Lalu selanjutnya, terkait dalil-dalil pemohon yang telah disampaikan pada permohonan mengenai frasa menyerang kehormatan atau harkat dan martabat yang termuat dalam pasal 218 KUHP dan frasa menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan dan harkat dan martabat dalam pasal 219 KUHP yang telah saudara sampaikan, bahwa Mahkamah di sini memandang penting bagi pemohon untuk menguraikan secara spesifik bagian mana yang menjadi bentuk kerugian konstitusional yang dialami, serta menjelaskan bagaimana norma-norma tersebut bertentangan secara langsung dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian atau batu uji. Jadi di sini dari saudara pemohon tidak hanya beralasan kepada ketidaksetujuan saja, tapi juga saudara pemohon menilik bagaimana spesifikasi kerugian-kerugian yang ditimbulkannya. Apakah sudah paham dengan maksud dari nasihat hakim panel? Paham Yang Mulia. Sudah cukup? Cukup Yang Mulia. Baik. Dari beberapa nasihat dari hakim panel tersebut, Anda sebagai pemohon bisa memperbaiki kira-kira apa saja yang harus diperbaiki dalam perbaikan permohonan, sehingga dapat memenuhi nasihat dari hakim panel yang sudah diberitahu, walaupun tidak semuanya harus diakomodasi. Lalu kemudian, jika Anda merasa tidak cocok dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh hakim panel, dapat dilakukan dengan ditarik kembali permohonannya dengan alasan ini dan segala macamnya dikembalikan lagi kepada saudara pemohon. Baik, untuk itu dari tugas kami adalah untuk penyampaian nasihat dari hakim panel, dari hakim ketua, hakim anggota 1 dan juga hakim anggota 2. Selanjutnya sudah selesai dan Anda dipersilahkan untuk memikirkan karena ada ruang bagi Anda untuk memperbaiki permohonan ini. Apakah ada yang ditambahkan? Apakah ada yang ditambahkan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, jika dirasa sudah cukup, dengan demikian sidang pendahuluan perkara dengan nomor 003-PUU-8-2026 dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin, tanggal 15 September 2026 untuk perkara nomor 003-PUU-8-2026 telah selesai. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2026. Terima kasih.
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai persidangan ya. Persidangan untuk perkara dengan nomor 003/PUU-8 Romawi garing 2026 dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera ya untuk kita semua. Diperkenalkan untuk para pemohon memperkenalkan diri bagi siapa saja yang hadir. Terima kasih Yang Mulia. Untuk pemohon Ragadro tidak dapat hadir dikarenakan sedang dalam proses penahanan di Kota Padang. Maka dari itu untuk kuasa hukum pemohon 1, saya sendiri yaitu Nibla Muzani hadir, dan juga rekan saya Madina Zara hadir. Dan juga pada kali ini kami membawa seorang ahli Yang Mulia, yaitu Profesor Dr. Makmur Azizi, SSMH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan duduk kembali. Selanjutnya dipersilakan kepada DPR untuk dapat memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Indonesia, terhormat perwakilan pemerintah yang kami hormati kuasa hukum pemohon serta hadirin sidang yang berbahagia. Izinkan saya perkenalkan diri, Bapak Sadar, dari perwakilan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku staf khusus DPR RI. Hadirin Mulia. Silakan duduk kembali. Selanjutnya dari pihak pemerintah dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Esradian Saputra, SAMH. Saya menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum Perundang-undangan di Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dan di sini saya bertindak mewakili pemerintah Yang Mulia. Baik, silakan. Terima kasih. Sebelum di sini kita akan mendengarkan keterangan dari ahli pemohon dan juga ahli dari DPR dan juga pemerintah. Maka terlebih dahulu kita akan mendengarkan keterangan dari pihak DPR, yaitu Pak Iqbal hadir di sini bersama kita untuk dapat menyampaikan keterangannya. Silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya dari Komisi 3 dengan Dr. Rakyat Indonesia menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kode pasal bahwa pengaturan pasal 218 dan 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru tidak dimasukkan untuk meninggikan kembali dari His Majesty bagaimana dikenal dalam KUHP lama peninggalan sebelumnya. Itu utama dari ketentuan ini adalah untuk menjaga kehormatan serta martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol persatuan bangsa dan representasi negara dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Perlindungan tersebut bukan menunjukkan kepada individu yang menjabat. Perlindungan tersebut naikkan kepada lembaga kepresidenan sebagai institusi konstitusional yang memiliki kedudukan strategis dalam menjaga stabilitas dan wibawa negara. Dewan Perwakilan Rakyat menolak pandangan bahwa pasal ini akan meningkatkan kebebasan berekspresi karena pasal 218 ayat 2 telah secara jelas memberikan pengecualian terhadap tindakan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri. Dengan adanya ketentuan ini, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan pengawasan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sepanjang dilakukan secara objektif dan bertujuan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, semuanya tidak bersifat represif, melainkan berfungsi sebagai fasilitas hukum terhadap tindakan yang benar-benar bermaksud dengan martabat institusi negara. DPR juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak bersifat mutlak berdasarkan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 1945. Penggunaan hak dan kebebasan warga negara harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin kehormatan terhadap hak orang lain, kebebasan umum, tata moral dan kepentingan nasional. Dengan demikian, pasal 108 19 KUHP baru merupakan bentuk pembatasan yang sah
proporsional, dan sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis. Dalam tinjauan perbandingan hukum pidana, DPR RI menunjukkan bahwa peraturan serupa juga diterapkan di berbagai negara, baik Republik maupun monarki, seperti Turki, Polandia, dan Jerman, dengan karakteristik yang beragam. Negara tersebut tidak mempertahankan perlindungan terhadap kehormatan kepala negara sebagai simbol kedaulatan, namun dengan penerapan yang hati-hati dan proporsional. Dalam konteks ini, Indonesia menempati posisi modern karena tidak hanya memberikan perlindungan terhadap simbol negara, tapi juga memberikan ruang kebebasan berekspresi, tapi tetap terjaga melalui pengecualian yang jelas. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berpandangan bahwa pasal 218 dan pasal 219 KUHP merupakan bentuk keseimbangan antara perlindungan martabat lembaga kepresidenan dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat warga negara. Hingga permohonan pengujian material terhadap pasal tersebut patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memohon agar kiranya pintu majelis hakim konstitusi memberikan amal putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan pengujian pemohon seluruhnya atau tidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima. 2. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. 3. Menyatakan pasal 218 dan 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian keterangan DPR RI ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa mutus mengadili perkara. Sekian dari saya, cukup demikian. Terima kasih Bapak Iqbal selaku dari pihak DPR atas keterangannya. Untuk tertulisnya Pak, kami tunggu di Majelis Hakim untuk segera diserahkan nanti melalui panitera. Baik, selanjutnya untuk Bapak Faiz selaku keterangan dari Presiden atau pemerintah, dipersilakan Bapak Faiz. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua. Yang kami hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, yang kami hormati pemohon serta kuasa hukum pemohon. Di sini izinkanlah saya untuk menyampaikan keterangan dari pemerintah mengenai pokok perkara yang diajukan oleh pemohon terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dari dalil-dalil pokok permohonan tersebut, pemerintah menyatakan sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat baik berbentuk kritikan atau yang lainnya dijamin untuk setiap orang. Kebebasan berpendapat tersebut juga boleh ditujukan kepada siapa saja tanpa terkecuali. Bahwa pemerintah menghargai setiap pendapat dalam bentuk saran atau kritikan yang ditujukan pejabat publik dalam pemerintahan. Kritikan dan saran tersebut akan didengarkan oleh pemerintah dan menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Selama tidak ada unsur penyebaran kebencian, merendahkan terhadap pejabat publik serta kepada presiden dan wakil presiden. Dalam hal menghina kepala negara, terdapat juga ketentuan di dalam pasal 226 dan 227 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa siapa saja yang menghina harkat dan martabat serta kehormatan kepala negara sahabat akan dipidana selama maksimal 2 tahun penjara. Karena hal ini, maka pemerintah mempertimbangkan diperlukan juga pengaturan yang konkret dan tegas untuk menjaga harkat dan martabat dari presiden kita sendiri maupun juga wakil presiden kita sendiri. Jika harkat dan martabat presiden ataupun wakil presiden negara sahabat saja dilindungi oleh KUHP. Kemudian untuk pasal 218 dan 219 KUHP tersebut mengatur agar setiap kritikan dan saran disampaikan oleh setiap orang terhadap presiden dan wakil presiden dapat disampaikan dengan cara yang benar beserta dengan substansinya. Apabila kritikan terhadap presiden dan wakil presiden sudah dianggap penyebar kebencian dan merendahkan kehormatan presiden dan wakil presiden, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan.
Setiap orang memang bebas menyampaikan pendapat, tetapi harus yang berisikan hal-hal yang tidak memiliki unsur kebencian dan merendahkan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden. Terhadap pasal ini, hal yang diatur yaitu setiap orang yang menyampaikan atau memberikan kritikan sampai menyerang kehormatan Presiden dan Wakil Presiden dan menyebar kebencian sebagai pemimpin pemerintahan tidak dapat dibenarkan. Pemerintah menegaskan bahwa kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hak yang absolut, melainkan hak yang dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut ditetapkan dengan undang-undang dan untuk tujuan yang sah dalam masyarakat demokratis. Bahwa menurut pemerintah juga, tujuan dibentuknya pasal 218 dan 219 KUHP adalah untuk menjaga martabat lembaga kepresidenan yang mana pasal 218 dan 219 tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik terhadap presiden maupun wakil presiden. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian pasal 218 dan 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dimohonkan untuk memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, menolak permohonan pengujian pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima. Kedua, menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. Ketiga, menyatakan pasal 218 dan 219 KUHP tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atas perhatian Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pihak dari DPR dan juga dari pemerintah, Bapak Iqbal dan juga Bapak Faiz. Selanjutnya untuk Majelis Hakim, ada yang ingin diperdalam? Ada yang ingin diperdalam? Baik, jika tidak ada, maka kita akan melanjutkan kepada agenda pembuktian. Untuk alat bukti dari pemohon, apakah sudah ada alat buktinya? Yang mulia, sudah ada alat bukti dari pihak pemohon yang ditandai dengan alat bukti P1 yang berupa Undang-Undang 1945 sampai dengan alat bukti P7 sesuai dengan pengantar alat bukti yang mulia. Baik. Untuk pihak pemerintah, apakah ada ingin mengajukan alat bukti? Tidak ada yang mulia. Baik. Untuk pihak DPR, ada ingin mengajukan alat bukti? Tidak ada. Baik, karena tidak ada alat bukti lagi yang akan diajukan, maka kita akan melanjutkan kepada agenda pemeriksaan saksi dan ahli. Untuk itu, dari pihak pemohon, apakah ada menghadirkan saksi atau ahli? Ada yang mulia. Kami sendiri yaitu menghadirkan salah satu ahli yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Azizi SSMH. Baik, dari pemerintah bagaimana? Dari pemerintah menghadirkan satu orang ahli yang mulia. Dari DPR? Dari pihak DPR menghadirkan satu orang ahli yang sama dengan pemerintah. Jadi maksudnya ahli dari DPR dan juga pemerintah ini adalah satu orang yang sama? Bukan yang mulia, menghadirkan ahli yang sama, yaitu Profesor Dr. Yanogita Andriana SMH. Baik, sebelum kita memberikan keterangan ahli dan dapat disumpah terlebih dahulu bagi ahli yang hadir pada hari ini, untuk itu sumpah akan dipandu oleh Yang Mulia Hakim Tabina Aurelia. Namun sebelum itu Kalitera, apakah seluruh pihak dari ahli ini beragama Islam? Iya, yang mulia. Baik, silahkan dipimpin Ibu Tabina. Baik, para ahli dapat ke depan, silakan dibantu oleh panitia. Baik, silakan ulangi apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli saya bersumpah sebagai ahli akan mengatakan hal yang sebenarnya akan mengatakan hal yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Baik, silakan.
selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari ahli DPR dan juga pemerintah. Hadir di sini bersama kita Profesor Dr. Yana Elvita SHMH untuk dapat memberikan keterangannya. Silakan Ibu dapat memberikan keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya yang mulia, saya menggunakan alat itu berupa PowerPoint. Perkenalkan, sebelumnya saya dari Diana, saya dosen tetap hukum pidana di Universitas Indonesia. Dengan pengalaman saya sudah kurang lebih 25 tahun yang mulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pasal 216 dan 219 KUHP baru diatur yang mulia. Yang pertama itu pembatasan kebebasan berekspresi dalam pasal 218 dan 219 KUHP itu merupakan bentuk pembatasan yang proporsional terhadap kebebasan berekspresi, di mana ini bertujuan agar tidak melampaui batas kesopanan, moral publik dan nilai sosial masyarakat di Indonesia. Hal ini sejalan dengan demokrasi Pancasila yang menekankan tanggung jawab sosial dalam menggunakan kebebasan. Yang selanjutnya itu membedakan demokrasi Indonesia dari demokrasi liberal Barat yang menonjolkan kebebasan individu tanpa batas. Yang kedua itu perbedaan dengan konsep liberalisme Barat, di mana liberalisme Barat ini berpijak pada supremasi hak individu atau the supremacy of individual rights yang menganggap pembatasan negara sebagai bentuk represi terhadap hak asasi manusia. Yang ini berakar pada filsafat humanisme sekuler yang antroposentris atau berpusat pada manusia, yang tidak mempertimbangkan moral, etika, dan nilai religius yang dijunjung tinggi di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia sebagai bangsa komunal, religius, dan berbudaya ketimuran menolak hegemoni individualis ini karena nilai masyarakat Indonesia menekankan keseimbangan di antara tiga hal, yaitu yang pertama hak dan kewajiban, yang kedua kebebasan dan tanggung jawab, yang ketiga adalah kepentingan individu dan kolektif. Selanjutnya itu sebagai identitas hukum nasional, di mana pembentukan pasal 218 dan 219 KUHP ini mencerminkan upaya menegaskan identitas hukum di Indonesia, yang ini berbeda dari paradigma hukum Barat, yang dimana bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan etika publik. Selanjutnya ini mengenai landasan filosofis yang mulia, di mana pasal 218 dan 219 ini berfungsi melindungi martabat lembaga negara dan simbol kepemimpinan nasional, di mana presiden dan wakil presiden merupakan simbol persatuan bangsa yang digunakan untuk menjaga kehormatan mereka adalah untuk bentuk penghormatan terhadap negara dan sistem konstitusional. Yang selanjutnya adalah landasan moral dan religius, yang ini diperkuat oleh ajaran agama, khususnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang ketaatan terhadap ulil amri atau pemimpin kita sendiri yang mulia, di mana yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kamu. Yang ini mengajarkan pentingnya menghormati pemimpin selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang dalam konteks hukum positif, penghormatan ini adalah tanggung jawab moral dan spiritual, bukan hanya sekedar etika sosial. Yang selanjutnya adalah fungsi hukum dalam perspektif nasional, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial atau social control, tapi juga sebagai sarana pendidikan moral atau moral guidance bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah penegasan karakter hukum di Indonesia, di mana Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum yang berkepribadian nasional yang menolak hegemoni budaya Barat yang liberal dan individualistik, di mana menegakkan hukum yang berlandaskan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian paparan keterangan dari saya yang mulia. Baik, terima kasih kepada Ibu Yanel terkait dengan keterangannya. Untuk itu dipersilakan kembali ke tempat duduknya. Baik, terima kasih. Baik, dari penjelasan dari keterangan dari ahli DPR dan juga pemerintah, untuk kuasa pemohon, apakah ada pertanyaan untuk ahli DPR dan pemerintah? Ada. Persilakan. Setelah keterangan yang disampaikan oleh Ibu tadi, saya ingin bertanya, apakah dasar moral dan religius juga menjadi pertimbangan bagi DPR dalam merumuskan pasal-pasal ini? Silakan. Cukup, Bu? Cukup, yang mulia. Kepada majelis hakim untuk bertanya, yang pertama dipersilahkan Ibu yang mulia, Ibu Liliana. Baik, terima kasih yang mulia hakim.
Saudara ahli, bagaimana saudara menjelaskan bahwa pasal 218 dan 219 KUHP tidak bertentangan dengan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan, dikembalikan Yang Mulia Hakim Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya dipersilahkan Yang Mulia Wajuanla. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Saya sedikit saja ya. Dari tadi saudari ahli menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi liberal Barat. Bisakah saudara jelaskan secara filosofis apa perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut dalam konteks penerapan hukum pidana seperti dalam pasal 218 dan 219 ini? Demikian Yang Mulia Hakim Ketua. Baik, terima kasih. Untuk itu dipersilahkan Ibu Profesor Yanalvita untuk menjawab pertanyaan dari para pihak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama dari kuasa hukum pemohon, yaitu Ibu Ramadini, terkait moral dan religius tadi, bahwa pada dasarnya DPR itu berpedoman pada nilai-nilai moral dan religius bangsa Indonesia, di mana dalam ajaran agama termasuk Islam, umat diperintahkan untuk menghormati pemimpinnya selama tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Itu sebagaimana termuat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 tadi, yang mana nilai ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap pemimpin adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Oleh karena itu, pasal 218 dan 219 KUHP baru ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan moral atau moral guidance, seperti yang saya jelaskan tadi, bukan hanya sebagai alat pengendali sosial. Dan selanjutnya pertanyaan kedua itu dari Yang Mulia Hakim Liliana, yang mana perbedaan antara demokrasi Pancasila dan pengaruh liberal Barat ini terletak pada dasar ideologinya, di mana demokrasi liberal berpijak pada prinsip supremasi hak individu yang menempatkan kebebasan sebagai nilai tertinggi, sehingga segala bentuk pembatasan oleh negara itu dianggap sebagai tindakan yang represif. Sementara itu, demokrasi Pancasila itu menempatkan kebebasan dalam kerangka keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan kolektif. Karena itulah keberadaan dari pasal 218 dan 219 KUHP yang baru ini justru memperkuat karakter demokrasi khas Indonesia yang berkepribadian nasional. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Yang Mulia Hakim Wajuanla, bahwa pasal 218 dan 219 KUHP itu tidak dimaksudkan untuk membungkam kebebasan berekspresi, tetapi untuk mengatur batasannya agar sejalan dengan nilai-nilai kesopanan, moral publik, serta etika sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam sistem demokrasi Pancasila, kebebasan bukanlah kebebasan yang absolut, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab dan sosial. Oleh karena itu, pembatasan yang diatur dalam kedua pasal tersebut merupakan bentuk pembatasan yang proporsional dan konstitusional, sebagaimana dimungkinkan oleh pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Demikian Yang Mulia. Cukup ya Ibu Yanalvita. Cukup Yang Mulia. Untuk selanjutnya dari ahli pemohon untuk dapat memberikan keterangannya, dipersilahkan Bapak Makmur Azizi. Baiklah, terima kasih Yang Mulia. Pertama yang saya hormati para hakim yang diperiksa ini, dan yang saya hormati para pemohon dan kuasanya, serta para kuasa dari pemerintah dan DPR dan para pihak terkait. Untuk itu perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Makmur Azizi, SOS MH, merupakan dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Ada program kekhususan di hukum pidana. Untuk itu izinkanlah saya menyampaikan pandangan saya pada permohonan kami. Yang pertama, perlu ditegaskan bahwa pasal 218 dan pasal 219 KUHP menggunakan frasa menyerang kehormatan dan harkat dan martabat. Menurut saya, frasa ini bersifat kabur dan multitafsir. Dalam teori hukum pidana, norma pidana harus tunduk pada asas lex serta, yakni kejelasan rumusan tindak pidana agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketentuan yang kabur tidak hanya berkaitan dengan menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka ruang celah untuk para aparat penegak hukum menyalahgunakan kekuasaannya.
norma pidana yang tidak jelas, batasannya menimbulkan efek jerak atau chilling effect terhadap masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengkritik pejabat publik. Yang kedua, dalam perspektif hak asasi manusia, presiden dan wakil presiden bukanlah entitas privat, bukan pejabat publik yang dipilih rakyat melalui sistem pemilu. Oleh karenanya mereka harus siap untuk dikritik keras, sekalipun sebagai bentuk alat kontrol rakyat terhadap jalannya pemerintahan. Apabila kritik kemudian diancam dengan pidana, yang ditakutkan malah terjadinya pembungkaman demokrasi dan pengkhianatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, sebelumnya pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/22 garing PUU 4 Romawi garing 2006 telah membatalkan pada pasal 134, pasal 136, dan pasal 137 KUHP Lama tentang penghinaan presiden dan wakil presiden karena dianggap bertentangan dengan prinsip equality before the law. Putusan tersebut bisa menjadi jurisprudensi konstitusional yang dekat, sehingga penghidupan kembali Dolik serupa dalam KUHP dengan meski dengan redaksi yang berbeda adalah bentuk pengabaian terhadap putusan mahkamah. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat harus dipandang benar dan berlaku mengikat bagi semua pihak. Dengan demikian memasukkan kembali pasal yang serupa merupakan tindakan inkonstitusional. Keempat, berdasarkan teori pembatasan hak asasi manusia pada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 memang membolehkan adanya pembatasan kebebasan berekspresi, tetapi terdapat 3 syarat pembatasan. Yang pertama ditetapkan dengan undang-undang, yang kedua dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak orang lain, yang ketiga adalah proporsional dalam masyarakat demokratis. Frasa menyerang kehormatan atau harkat dan martabat ini tidak memenuhi kriteria tersebut karena cakupannya terlalu luas dan berpotensi menjerat kritik politik yang sah. Dengan demikian pasal ini melampaui batas konstitusional. Yang kelima, mungkin sebagian orang akan berpendapat bahwa membiarkan rakyat mengkritik akan menjuruskan Indonesia ke arah liberalisme. Menurut pandangan saya, hal ini justru keliru. Mengkritik pemimpin bukanlah tanda liberalisme, melainkan ciri dari negara demokrasi yang sehat. Justru pelarangan terhadap kritik berpotensi menjuruskan bangsa ke masa kelam pemerintahan yang otoriter sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, dari banyak tokoh masyarakat, seniman dan politisi yang dihukum, disensor ataupun ditekan secara politik karena dianggap menghina presiden. Beberapa di antaranya adalah Sri Bintang Pamungkas yang dihukum 2 tahun penjara karena mengkritik Soeharto. Kedua adalah Iwan Fals dicekal karena lagunya dianggap menjadi presiden. Yang ketiga adalah Abersan Marlesi Halowo disidang karena pidato politiknya. Yang keempat adalah serta Ani Sadikin, dan yang kelima adalah Hogeng Iman Santoso yang menjadi bagian dari petisi 50 kritikus Soeharto yang dihukum secara politik dengan pelarangan berpergian dengan penyensoran berlebihan. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pelarangan terhadap kritik bukanlah upaya menjaga moral publik, melainkan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, mengkritik pemimpin tidak bisa disamakan dengan liberalisme. Kritik adalah bagian dari mekanisme pengawasan rakyat terhadap pemerintahan. Pengalaman sejarah telah membuktikan bahwa rakyat dibukan negara justru kehilangan kontrol terhadap pemimpinnya. Rezim Soeharto bertahan begitu lama bukan karena rakyat yang tidak punya pilihan, melainkan karena mereka tidak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Maka meningkatkan kembali pembatasan yang ketat terhadap kritik dengan alasan menghindari liberalisme justru membuka jalan menuju ke pemimpinan militer. Demikian yang Baik, terima kasih atas keterangannya, Bapak Umur. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, dari pemerintah, apakah ada pertanyaan untuk ahli pemohon? Ada yang mulia. Silakan. Baik, seperti yang saudara ahli bilang tadi, saudara tidak setuju dengan
kritikan terhadap presiden tidak menunjukkan Indonesia ke arah liberal. Mengapa saudara tidak setuju dengan pendapat bahwa kritikan terhadap presiden membuat Indonesia menuju ke arah liberalisme? Sekian yang mulia. Baik. Untuk dari DPR, apakah ada pertanyaan bagi ahli pemohon? Ada yang mulia. Silakan disampaikan. Saudara ahli menyebut tadi pasal yang serupa telah diputuskan MK pada tahun 2006. Namun apakah ahli menyadari bahwa redaksi dan substansi pada pasal 18 dan 29 KUHP yang lalu telah diubah dengan merupakan unsur untuk dia bukan di muka umum atau tidak kementerian umum? Bukankah ini menunjukkan adanya perbedaan norma dan konteks? Sekian yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Majelis Hakim, apakah ada pertanyaan? Silakan disampaikan. Yang pertama kepada Yang Mulia Hakim Tanian. Saudara ahli, Anda menyebut bahwa pasal 218 dan 219 KUHP berpotensi menimbulkan chilling effect. Dapatkah saudara menjelaskan secara lebih konkret apa yang dimaksud dengan chilling effect dalam konteks hukum pidana dan kebebasan berekspresi di Indonesia? Ya. Dan selanjutnya Yang Mulia Hakim Cindy, dipersilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Saudara ahli kan berpendapat bahwa pasal-pasal ini melemahkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana saudara mengaitkan antara kebebasan berpendapat dan prinsip kedaulatan rakyat tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sini terdapat 3 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan, maaf. Di sini ada dari pihak pemerintah, DPR, dan juga dari Majelis Hakim ada 2 orang. Untuk itu dapat langsung dijawab kepada ahli pemohon. Baik, terima kasih Yang Mulia atas pertanyaannya dari pihak pemerintah, DPR, Hakim Titania dan Yang Mulia Hakim Cindy. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama yang itu dari pertanyaan dari pemerintah. Menurut pandangan saya, pandangan mengenai liberalisme itu keliru, karena mengkritik presiden bukanlah bentuk liberalisme, melainkan ciri dari negara demokrasi yang sehat. Pelanggaran terhadap kritik justru menurut saya berpotensi menimbulkan pemerintahan otoriter, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, seperti yang saya sampaikan bahwa banyak orang yang terkena sanksi terhadap pasal ini. Pada masa pengalaman sejarah ini menunjukkan bahwa pembukaan kritik bukan menjaga moral publik, melainkan untuk alat mempertahankan kekuasaan. Kemudian untuk pertanyaan dari pihak DPR, memang benar bahwa pasal 214 dan 219 KUHP ini memiliki tambahan unsur yang dimana dilakukan di muka umum dan tidak untuk kepentingan umum. Namun perubahan ini hanya bersifat redaksional, bukan substansial. Inti deliknya tetap sama, yaitu memberikan perlindungan khusus terhadap presiden dan wakil presiden dari penghinaan yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK dalam putusan nomor 13/22/PUU 4 Romawi garing 2006 karena melanggar prinsip equality before the law. Selain itu, perasa tidak untuk kepentingan umum masih kabur dan subjektif, sehingga tetap membuka peluang kriminalisasi terhadap kritik yang sah. Dengan demikian, meski rumusan yang berbeda, substansi dan potensi pelanggaran konstitusionalnya sama seperti pasal yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Tania mengenai chilling effect ini, yang disebutkan dapat dikatakan bahwa efek yang menakutkan atau penghalangan secara tidak langsung terhadap kebebasan berekspresi. Walaupun secara formal hukum tidak melarang kritik, ancaman atau pidana yang tinggi membuat masyarakat menjadi takut atau enggan menyampaikan pendapatnya. Dalam pasal 219 dan 219 KUHP ini, masyarakat dapat khawatir bahwa kritik yang keras terhadap presiden atau wakil presiden ditafsirkan sebagai penghinaan. Akibatnya partisipasi publik menurun, kontrol sosial melemah, dan fungsi pengawasan rakyat terhadap pemerintah menjadi tumpul.
Ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang menuntun keterbukaan dan keberanian menyampaikan kritik. Selanjutnya dari pertanyaan yang mulia Hakim Cindy, pernyataan tentang prinsip kedaulatan rakyat bermakna bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat menyalurkan kedaulatannya tidak hanya melalui pemilu, melainkan juga melalui partisipasi politik non-elektoral seperti menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah. Jika kebebasan ini dibatasi secara berlebihan, maka pemerintah kehilangan mekanisme pengawasan sosial dari warganya. Artinya rakyat tidak lagi menjadi pemegang kekuasaan yang aktif, melainkan menjadi pasif sebagai objek kekuasaan. Itu sebabnya pembatasan yang tidak proporsional terhadap ekspresi publik pada dasarnya bertentangan pada makna substantif pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para ahli, baik dari ahli pemohon maupun dari ahli pemerintah dan DPR yang telah menyampaikan keterangannya. Mudah-mudahan keterangannya ini bermanfaat bagi majelis hakim dalam mengambil putusan nantinya. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada agenda sidang penyampaian kesimpulan. Apakah dari para pihak pemohon sudah menyiapkan kesimpulan? Sudah, Mulia. Dari pemerintah dan DPR bagaimana? Sudah ya Mulia. Oke, sudah semua ya. Dari kami, majelis hakim akan mempersilahkan kepada masing-masing pihak untuk dapat menyerahkan salinannya untuk dilampirkan kepada majelis hakim. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Para pihak, majelis hakim ingin menanyakan, apakah keberatan apabila kesimpulan hanya dianggap telah dibacakan? Tidak ya Mulia. Baik, dikarenakan para pihak tidak keberatan, dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Persidangan untuk perkara nomor 003/PUU-8/2026 dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda sidang sebelumnya, maka sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan. Apakah para pihak sudah siap? Siap yang Ya, mulia. Yang Mulia. Baik. Putusan 003/PUU-8/2026 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, memutuskan putusan atas perkara permohonan pengujian pasal 218 dan 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh dianggap telah dibacakan. Setelah membaca permohonan dari pemohon, mendengar keterangan dari pemohon, memeriksa bukti-bukti, mendengar keterangan ahli dari pembacaan putusan. Pembacaan putusan saya lanjutkan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Menyatakan bahwa Mahkamah berwenang antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa kedudukan hukum pemohon dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa pokok permohonan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan pasal 218 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 219 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 apabila diterapkan tanpa pembatasan makna berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat, hak atas imunitas kritik dan hak atas perlakuan sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Norma-norma tersebut mengandung unsur ketidakpastian hukum, risiko penyalahgunaan kewenangan negara, dan chilling efek terhadap kritik publik dan pengawasan terhadap kekuasaan yang tidak dapat dibiarkan bertahan dalam kerangka negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara melindungi kehormatan presiden atau wakil presiden dan kepentingan hak asasi warga negara atas kebebasan berpendapat, maka norma-norma pasal 218 dan pasal 219 harus dinyatakan bertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan dibatasi maknanya agar tidak melanggar pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F. Pembatasan makna harus menegaskan bahwa tindakan penghinaan atau penyerangan kehormatan yang dapat dipidana hanya terbatas pada fitnah serius yang terbukti secara objektif dan demonstrable false statement yang merugikan reputasi presiden atau wakil presiden secara nyata, bukan kritik, satir, atau pendapat negatif yang wajar. Syarat subjektif seperti kesengajaan jahat atau malis harus dibuktikan dengan standar hukum yang tinggi. Pembelaan diri dan kepentingan umum harus diakui sebagai batasan yang sah. Norma tidak boleh digunakan secara diskriminatif atau arbitrer terhadap lawan politik atau pihak yang mengkritik pemerintah. Oleh karena itu, pasal 218 dan pasal 219 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk aslinya tidak dapat dipertahankan secara utuh, melainkan hanya dapat berlaku sebagaimana dimaknai secara sempit dan terbatas seperti dirumuskan dalam putusan ini, agar tetap sesuai dengan pasal 28E ayat 3 atau hak menyampaikan pendapat dan pasal 28F atau hak memperoleh perlakuan yang sama dan perlindungan hukum Undang-Undang Dasar 1945. Baik, amar putusan.
mengadili dalam provisi, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan agar terhadap pemohon tidak dilakukan penahanan dan atau proses penyidikan lebih lanjut berdasarkan pasal 218 dan pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan perkara ekuo memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini, menyatakan bahwa pasal 218 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta pasal 219 KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau inkonstitusional secara keseluruhan. Menyatakan bahwa pasal 218 dan pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mencakup kritik, pendapat atau ekspresi yang ditujukan terhadap presiden dan atau wakil presiden dalam kepastiannya sebagai pejabat publik. Putusan ini bersifat final dan mengikat atau res judicata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, memerintahkan agar salinan putusan ini diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia agar memiliki kekuatan hukum serta kepastian hukum bagi semua pihak. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Profesor Dr. Salsa Azanabila SHMH selaku ketua, merangkap anggota-anggota Profesor Dr. Tabina Auralia Ardi SHMH, Profesor Dr. Farhan Alhamid SHMH, Profesor Dr. Titania Aurelia SHMH, Profesor Dr. Wajuanla SHMH, Profesor Dr. Liliana Rifanti SHMH, dan Profesor Dr. Cindy Putri Dewi SHMH, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa 7 Oktober 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin 27 Oktober 2026. Selesai diucapkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi yang dianggap telah dibacakan serta dihadiri dan dibantu oleh panitera pengganti yaitu Anggi Agriani serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Baik, dengan dibacakannya putusan berikut, maka sidang dengan nomor register perkara 003-PUU-8-2026 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Konstitusi